Pria itu hanya melepas jaket di arena pertarungan, hingga membuat juara tinju 6 kali berturut-turut kram ususnya. Tidak hanya memberitahu wasit bahwa dia menyerah dalam pertandingan, bahkan menyerahkan hadiah 100.000 yang baru saja dimenangkannya. Apa sebenarnya yang membuat juara tinju gemetar takut? Dan apa yang membuat pria itu menang tanpa bertarung? Ternyata pria itu bukan sembarang orang, melainkan juara tinju kelas menengah dunia. Karena dalam satu pertandingan biasa, dia tidak bisa mengendalikan kemarahannya. Bahkan dalam keadaan sudah menang, membunuh lawannya secara brutal. Hal ini tidak hanya menghancurkan karir pria itu, bahkan membuat seluruh dunia tinju ketakutan. Meskipun dia dengan mudah mendapatkan hadiah 100.000, namun tidak semua orang bisa menerima kenyataan ini. Kemudian pria itu meninggalkan arena pertarungan, dan langsung diincar oleh seorang penjudi yang kalah banyak uang. Tanpa banyak bicara, langsung menusuk pinggang dengan pisau. Awalnya mengira pria akan marah dan melawan, namun terkejut dengan ekspresi nikmat di wajahnya. Jelas menunjukkan keberanian yang tak kenal takut, membuat penjudi segera kembali waras. Bahkan pisau kecil pun tidak buru-buru pergi. Kemudian pria membuka bagasi, seolah-olah tanpa beban mencari plester untuk luka. Saat itu, seorang wanita bernama Cui Hua datang dari kejauhan, mengatakan pria itu pandai menggertak, bahkan bisa menang tanpa pertempuran. Saat itu, pria tidak ingin peduli dengan Cui Hua. Akhirnya, menusuk dengan pisau memang agak sakit. Cui Hua segera bertanya apakah dia butuh bantuan. Ternyata pria itu mengeluarkan selembar plester, meminta bantuan untuk membantu. Namun Cui Hua belum pernah melihat trik seperti itu. Akhirnya pria itu memilih untuk mandiri. Saat berbincang-bincang, pria mengetahui Cui Hua ingin merekrut seorang barman yang bisa bertarung. Pastikan keamanan di taverna Anda, dan gaji bulanan $20.000. Jelas uang sedikit ini tidak menarik minat pria. Tetapi Cui Hua masih berharap, dan meninggalkan informasi kontaknya. Semoga pria bisa mempertimbangkannya. Pria dengan sopan menerima catatan itu. Tanpa disadari, ini akan membawa masalah lebih besar bagi pria. Karena pria itu sebenarnya tidak punya tempat tinggal. Hanya bisa sendirian dengan mobilnya. Terkadang dia juga akan diusir oleh polisi patroli. Hal ini sepanjang tahun membuatnya terpaksa memikirkan bunuh diri. Maka dia mengemudikan mobilnya ke tengah rel kereta. Dengan cara yang paling kejam meninggalkan dunia. Sementara kereta terus membunyikan klaksonnya untuk mengusirnya. Dia langsung sadar kembali. Segera menghidupkan mesin mobil. Saat kereta menabrak, mobilnya bergeser setengah meter. Untungnya Tuhan melindunginya. Memberinya kesempatan kedua. Keesokan harinya dia pergi ke alamat yang diberikan oleh Cui Hua. Dan menemukan taverna yang dikelola oleh Cui Hua. Di siang hari tempat ini masih dihuni oleh orang-orang normal. Tetapi begitu malam tiba, tempat ini berubah menjadi arena pertarungan bagi para pria. Bahkan polisi setempat pun tidak berani ikut campur. Dan bartender sebelumnya adalah mantan anggota marinir yang pensiun. Dia hanya bekerja selama 2 hari sebelum keluar dengan tergesa-gesa. Terlihat betapa kacau tempat ini. Namun bagi pria, tempat ini adalah surga liburan bagi mereka. Mereka bahkan bisa dengan mudah menghasilkan $20.000. Tidak lama kemudian sekelompok geng motor tiba di depan taverna. Mereka masuk dengan penuh semangat. Mereka tidak hanya sembarangan mengusir pelanggan. Bahkan mereka menumbangkan botol-botol minuman di meja. Seolah-olah mereka menyatakan diri sebagai raja di sana. Awalnya para pria tidak langsung menghentikan mereka. Melainkan mereka melirik Cui Hua. Ketika mereka merusak tanpa alasan yang jelas. Dan mulai mengganggu para pelayan wanita cantik. Barulah para pria bangkit perlahan. Dan biarkan rekan kerja pergi melayani pelanggan lain terlebih dahulu. Biarkan dia mengurus semuanya di sini. Siapa kamu, Tuan Senyum? Tuan Senyum? Ya, dari awal kamu sudah tersenyum seperti orang bodoh. Mungkin sudah terlalu sering dipukul. Bolehkah kita bicara di luar? Jelas mereka tidak takut pada pria. Bahkan ingin menunjukkan kekuasaan pada pria. Saat itu pria menunjuk ke sepeda motor di luar. Bertanya apakah itu milik mereka. Ya, yang merah di sebelah kanan adalah milik saya. Setelah mendapat jawaban pasti, pria itu kemudian perlahan pergi keluar. Hal ini juga membuat mereka merasa situasi tidak baik. Segera mengikuti pria itu dengan cepat. Saat itu pria dengan sopan memberitahu mereka. Sebaiknya setiap orang memiliki asuransi kesehatan. Kalau tidak, nanti pergi ke rumah sakit akan menghabiskan banyak uang. Bahkan bertanya tentang situasi rumah sakit di dekat Cui Hua. Cui Hua mengatakan hanya butuh 25 menit untuk sampai. Ini membuat preman-preman merasa terhina. Sial, aku baru saja menamparmu. Apa? Ya ampun, sialan. Setelah beberapa pukulan, pria itu sebenarnya ingin menghentikan mereka. Dan menyarankan untuk berhenti dengan damai. Namun preman tetap keras kepala. Tidak mau berhenti di situ. Pria itu tidak lagi menahan diri. Langsung menjatuhkan beberapa orang ke tanah. Dan memberikan beberapa pukulan kepada preman yang memimpin. Dalam hitungan menit singkat seperti itu, semua anak buahnya terluka parah. Dari belas kasihan kemanusiaan, pria itu membawa mereka semua ke rumah sakit untuk diobati. Setelah mengatur semuanya, dia bersiap untuk pergi. Namun dokter di sampingnya sangat bingung. Maka dia keluar mencari pria itu. Ingin tahu mengapa tiba-tiba ada begitu banyak pasien baru. Pria juga tidak menghindarinya. Langsung mengatakan kepada dokter bahwa dia yang memukul mereka. Saat itu dokter melihat luka di pinggang pria itu berdarah. Menawarkan bantuan untuk merawat luka itu. Tanpa disadari, tindakan pahlawan pria itu membuat dokter segera merasa simpati padanya. Ketika pria pergi bekerja keesokan harinya, seluruh penduduk kota kecil itu tahu namanya. Pria yang heran datang ke toko buku. Ingin meminjam komputer gadis itu.
Jelas gadis itu dengan senang hati membantu pahlawan kota kecil. Saat pria membuka dan menggunakan komputer, suara keributan dari luar terdengar. Gadis itu juga seorang gadis yang berani dan berjiwa ksatria. Mengambil tongkat bisbol, keluar dan ingin mengintimidasi para pengacau. Jelas si gemuk tidak akan takut dengan seorang gadis. Namun ketika pria membuka pintu untuk melihat, si gemuk langsung mengenali pria itu. Meskipun perilaku gadis itu patut dihormati, namun pada akhirnya dia tetap seorang wanita lemah, dan tidak dapat benar-benar menyelesaikan masalah kota kecil. Hal ini juga membuat pria itu berpikir keras. Langsung setelah itu pria kembali ke taverna. Semua rekan kerja mulai sangat mengaguminya. Meskipun di taverna sering terjadi perkelahian, namun setelah mendapat petunjuk dari pria itu, tidak lagi diperlukan intervensi langsung darinya. Pelayan dapat dengan rapi mengatur mereka. Dalam beberapa hari kerja, pria tidak hanya menjaga keamanan taverna, bahkan tanpa disadari membantu banyak orang, sehingga dia perlahan-lahan menemukan kembali tujuan hidupnya. Setiap hari selain menjaga latihan fisik rutin, kadang-kadang dia akan pergi mengobrol dengan gadis-gadis saat senggang. Dia mengira hari-hari indah akan semakin jauh. Tidak disangka malam itu dia pulang sendirian. Mobil di belakang tiba-tiba mempercepat dan menabraknya. Sebelum pria itu sempat bernapas, lawan juga mendadak mengerem. Mobil itu terbalik dengan cepat. Saat itu mobil tepat terjepit di tepi jembatan. Pengemudi di dalam segera keluar dari mobil. Pria itu juga terjatuh ke sungai. Kemudian mobil juga terjun ke sungai. Untungnya pria itu tidak terluka parah. Jelas kecelakaan ini direncanakan dengan cermat. Ternyata saat dia baru masuk ke perahu kecil, dia menemukan preman dengan senjata menunggunya, dan mengatakan bahwa malam ini hanya akan menjadi kecelakaan. Pada saat itu pria itu tidak merasa takut. Namun ia tersenyum sambil bertanya pada preman satu pertanyaan. Mengapa begitu banyak orang? Aku hanyalah seorang prajurit tak dikenal. Bukan karena kamu, melainkan karena tavern di pinggir jalan itu. Serangan tiba-tiba membuat preman bingung. Bahkan dilemparkan ke dalam air oleh pria. Awalnya hanya ingin memberi pelajaran pada preman. Namun ia lupa ada buaya di dalam air itu. Saat ia bersiap untuk menyelamatkannya ke darat, namun sudah terlambat. Tak lama kemudian, preman menjadi santapan buaya. Keesokan harinya polisi datang untuk mengangkat mayat, namun tidak menemukan jejak apapun. Jelas preman sudah dimakan habis. Saat itu, orang tua bertanya pada pria, mengapa preman mencarinya tengah malam? Pria itu juga tidak tahu. Maka orang tua menduga pasti terkait dengan pengedar narkoba Brand. Benar saja, berita itu juga sampai ke wilayah Brand. Maka ia memanggil anak buah untuk mengajak pria. Siapa sangka si adik memegang senjata, ingin memaksa pria naik mobil untuk bertemu dengan Brand. Namun pria tetap tidak terpengaruh. Kamu tidak melihat saya punya senjata? Sudah kulihat, kamu sengaja menunjukkannya padaku. Kalau begitu naiklah ke mobil dengan baik-baik. Ini membuat pria tertawa kesal. Hanya bisa mendekati dan menjelaskan kepada lawan apa itu kekuatan ancaman. Dia memberitahu si adik bahwa menyimpan senjata di pinggang tidak berguna. Harus dikeluarkan untuk memiliki kekuatan ancaman. Ini membuat si adik benar-benar bingung. Benar-benar tidak mengerti maksud pria. Maka dengan tegas mengeluarkan pistol. Namun jari tangannya dipatahkan oleh pria. Berbaring di tanah dan terus-menerus mengumpat. Pria itu tidak berpisah. Hanya melepas dan memberikan pistol kepada si adik. Tiba-tiba adik lain datang. Maka pria memberitahu si adik, jika bos ingin menemukannya, datanglah ke tavern. Selalu menunggunya di sana. Kemudian dia menemui Cui Hua untuk mengetahui situasi. Namun, Cui Hua berbohong bahwa dia juga tidak tahu apa-apa. Melihat Cui Hua tidak ingin memberitahunya, dia juga tidak ingin ikut campur. Tanpa diketahui bahwa Brand merencanakan proyek di sini. Tanah di taverna ini adalah titik fokus. Itulah sebabnya terus mencari orang untuk membuat keributan di tavern. Memaksa Cui Hua untuk melepaskan tanahnya. Namun karena insiden telah menimbulkan korban jiwa, ayah Brand kemudian menelepon untuk menanyakan. Secara kasar dia menjawab panggilan. Dan sebentar kemudian dia dilemparkan ke laut. Saat itu, kamera tiba-tiba beralih ke seorang pria telanjang. Dia tidak hanya tertangkap basah, bahkan menghina lawan sebagai pengecut. Bahkan dengan bangga berjalan ke pasar malam. Dan bahkan telanjang saat menjawab telepon bos. Bos memintanya segera mengambil alih masalah Brand. Namun dia justru menutup teleponnya. Berjalan dengan angkuh menuju seseorang yang tinggi. Melihat bahwa pakaian orang tinggi itu pas di tubuhnya. Pria perkasa ini bernama Lokes. Dia adalah tangan kanan dari ayah Brand. Dia juga adalah pembunuh paling kejam dalam film ini. Namun pada saat itu, pria itu diundang oleh dokter untuk pergi bermain. Mereka berdua naik speedboat ke tengah laut. Kemudian dokter menghentikan perahu dan membawa beberapa kursi berjemur. Mereka santai minum bir dan berbincang-bincang. Saat itu dokter mengungkapkan perasaannya kepada pria itu. Dan terjadi adegan yang tidak bisa dijelaskan. Setelah selesai, dia mengantarkan pria itu pulang. Tidak lama kemudian polisi datang dan membawanya pergi karena kejadian malam itu. Tanpa disadari, ini semua adalah konspirasi polisi. Mereka memanfaatkan jabatannya. Pukul saja seorang pria. Dan kepala polisi yang turun adalah ayah dari dokter. Sebagai anjing keluarga Brand juga. Saat dia mengarahkan senjatanya ke pria itu, dokter tiba-tiba datang dan langsung memukul ayahnya. Kemudian pria itu dibawa pergi oleh dokter dan memberitahu pria tentang semua kebenaran. Juga menyarankan pria untuk segera pergi dari sini. Malam itu pria tetap pergi bekerja di tavern. Sementara itu, Brand menunggu di samping untuk waktu yang lama. Kemudian dia mendekati pria itu dan mengeluarkan video seorang pria membunuh seseorang di arena. Ingin memperolok-olok pria itu.
Namun pria itu tidak mengucapkan sepatah kata pun. Melihat pria itu tidak mau minum, dia dipaksa minum. Brand hanya bisa pergi mencari bantuan. Kemudian, Rox membawa sekelompok anak buah masuk. Langsung menyerang tavern dengan brutal. Ekspresi sombongnya mengungkapkan kekejamannya. Ditambah dengan kekuatan tempurnya yang tinggi. Dalam sekejap, tavern menjadi kacau balau. Namun pria itu tidak bergerak sedikit pun sepanjang waktu. Seiring dengan provokasi terus-menerus dari Rox, pria itu akhirnya harus bertindak. Akhirnya, dia adalah orang yang menerima gaji dari bos. Dengan cepat dia menyelesaikan segala rintangan. Datanglah ke batu. Namun Nox adalah seorang gila. Dia hanya tahu berkelahi. Hanya untuk memuaskan sensasi berkelahi. Tanpa disadari, dia tidak pernah benar-benar kejam. Karena dia selalu mengingat dirinya di masa lalu. Dia kehilangan kendali emosi dalam pertandingan. Membunuh teman lama dengan kejam. Kali ini dia berhasil mengendalikan emosinya. Berusaha untuk tidak terlibat dalam pertempuran dengan Rox. Namun saat dia bangkit berdiri, mulai menunjukkan niat untuk membunuh. Namun dia tetap menahannya. Setelah kembali ke perahu kecil, dia membersihkan luka-lukanya dengan sembarangan. Namun dihentikan oleh kedatangan Sui Hua. Dan menjelaskan bahwa dia seharusnya tidak menyembunyikan hal itu. Melihat pria itu tidak ingin membantunya lagi. Namun dia mengatakan bahwa pria itu takut pada kekuatan lawan. Sehingga memilih untuk pergi dari sana. Apakah kamu begitu takut? Ya, saya sangat takut. Itu adalah ketakutan yang tidak akan pernah kamu mengerti. Pria itu membawa koper ke stasiun. Namun dia menemukan banyak mobil polisi parkir di sebelahnya. Ternyata Brand ingin mengusirnya. Bahkan dia menyusup ke toko buku gadis itu. Bahkan mendengar gadis itu dirawat di Icho. Binatang buas dalam diri pria itu bangkit kembali. Karena Brand menyentuh garis batasnya. Maka dia pergi ke villa Brand. Dia kebetulan bertemu dengan seorang anak buah sedang membersihkan. Tahukah kamu? Lucunya. Aku sebenarnya sudah akan pergi. Akhirnya kami berhasil mengusirmu. Tidak sepenuhnya. Selama kamu takut, itu sudah cukup. Anak buah mengayunkan pisau tapi ditusuk di tenggorokan oleh pria itu. Namun tampaknya pukulan biasa ini malah merenggut nyawa anak buah itu. Kemudian dia membuang mayat ke dalam pikap. Namun ditemukan oleh anak buah yang sebelumnya memegang senjata. Si adik ini sangat tahu diri. Karena lengan yang putus sudah memberitahunya seberapa menakutkan pria di depannya. Kemudian dia juga memberitahu pria itu. Brand memiliki transaksi dini hari ini. Lalu dia diam-diam naik motor dan kabur. Semoga pembuangan mayatmu lancar. Memang pukul 10 malam. Seorang polisi menyeret sebuah kotak menuju kapal. Namun diserang tiba-tiba dari belakang oleh pria itu. Dibuat pingsan dengan cepat. Saat dia membuka kotak untuk memeriksanya. Ternyata di dalamnya penuh dengan uang tunai dalam jumlah besar. Kemudian dia mengendarai speedboat sendiri pergi. Lalu di depan polisi, dia menggunakan senjata. Menembak beberapa lubang di tubuh adik itu. Jelas hanya melakukan itu tidak cukup. Dia juga harus membuat polisi mengalami gegar otak. Untuk menunda waktu penyelidikan polisi. Kemudian pria itu kembali ke perahu kecil. Dan mulai membuat bom yang dikendalikan dari jarak jauh. Tidak disangka sang inspektur datang sendiri. Dan mengklaim bahwa Brand menculik putrinya. Meminta pria itu mengeluarkan uang dalam kotak. Dan pergi menyelamatkan putrinya bersama. Jelas pria itu tidak percaya pada omong kosong sang kepala polisi. Tapi dia juga tidak ingin melukai orang yang tidak bersalah. Maka memutuskan untuk membawa kapal cepat. Menuju kapal pesiar laut Brand. Hanya melihat dua orang santai duduk di sofa. Ternyata tidak ada tanda-tanda putrinya diculik sama sekali. Saat itu sang kepala polisi dengan santai mengatakan bahwa putrinya tidak diculik.